Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan belajar di tema 4, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Insya Allah anak-anak semua sudah siap ya untuk belajar pada kesempatan ini. Baiklah, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang memahami operasi dua bilangan cacah, membaca teks bacaan tentang kesehatan. Yang ketiga, teks bacaan tentang makanan sehat. Yang keempat, kewajiban dan hak belajar di sekolah. Dan yang kelima adalah kegiatan di waktu istirahat sekolah. Pembelajaran ketiga. Memahami operasi dua bilangan cacah. Nah, di sini kita akan belajar teknik operasi pengurangan dua bilangan. Contohnya sebagai berikut. Operasi pengurangan tanpa meminjam dan dengan meminjam. Mengurangkan tanpa teknik meminjam. Nah, ini mengurangi tanpa teknik meminjam. Kalau cara panjangnya seperti ini dan cara pendeknya. Kalau cara bersun panjang, anak-anak tinggal menulis terlebih dahulu soal dari 489 dikurangi 245. Kita jabarkan dulu. 489 itu sama dengan 4 itu sebagai ratusan, tulis 400, ditambah 80 itu sebagai puluhan, dan 9 itu sebagai satuan. Sedangkan untuk 245 sama seperti di atas. 2 sebagai ratusan, 4 sebagai puluhan, dan 5 sebagai satuan. 1 kita kurangi. 9 dikurangi 5 itu 4. 8 dikurangi 40 itu 40. 400 dikurangi 200 itu 200. Jadi 489 dikurangi 245 itu sama dengan 244. Nah, untuk cara pendeknya langsung saja. 489 dikurangi 245 sama dengan, kita susun ke bawah ya anak-anak ya. 9 dikurangi 5 berapa? Ya 4. 8 kurangi 4 berapa? Ya 4. 4 kurangi 2 2. Jadi 489 dikurangi 245 itu sama dengan 244. Selanjutnya kita akan memahami bacaan tentang kesehatan. Bacalah wacana berikut dalam hati. Boleh di sini nggak usah dibaca dalam hati, boleh langsung saja dibaca dengan suara nyaring. Kegiatan saat jam istirahat. Hari ini cuaca sangat panas dan terik matahari sangat menyengat. Pada saat jam istirahat, anak-anak semua berada di luar kelas. Mereka bermain dan berbincang-bincang. Sebagian anak-anak ada yang jajan di kantin. Nina dan teman-temannya berjalan menuju ke taman sekolah. Mereka ingin beristirahat di taman sekolah yang udaranya sejuk sambil makan bekal bersama-sama. Nina dan teman-temannya sering berbagi bekal bersama. Mereka saling tukar-menukar bekal yang mereka bawa dari rumah. Setelah selesai makan, Nina dan teman-teman membuang bungkus sisa makanan ke dalam tong sampah yang ada di taman sekolah. Saat memperhatikan sekeliling taman, Nina melihat banyak daun berserakan di taman sekolah. Nina dan teman-temannya pun segera memunguti daun sambil berbincang.
Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka masukkannya ke tong sampah organik, sampah daun, dan dapat diolah menjadi pupuk. Nina senang melihat taman sekolah kembali bersih dan rapi. Semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapian dan keindahan. Mereka dapat berbuat sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu tadi uh, teks tentang kegiatan saat jam istirahat. Tentunya ini mengingatkan kita semua ya anak-anak ya. Sebelum pandemi, anak melakukan apa yang dilakukan oleh Nina, berkumpul, berbincang-bincang, beli makanan di kantin, berbagi makanan, menjaga lingkungan tetap indah dan bersih dan rapih tentunya. Nah, ini anak-anak terkait kegiatan saat jam istirahat. Pembelajaran yang keempat, teks bacaan tentang makanan sehat. Wah, apa ya anak-anak ya makanan yang sehat itu? Menuliskan kalimat saran dan dari permasalahan dalam teks tentang makanan sehat. Pertama, di dalam teks tidak hanya terdapat satu permasalahan, tetapi bisa beberapa permasalahan. Oleh karena itu, kita dapat menulis kalimat saran berdasarkan kalimat permasalahannya. Nah, kalimat permasalahan dan kalimat saran ditulis menggunakan kata-kata baku. Nah, di sini ada kewajiban dan hak di sekolah. Hak di sekolah, apa haknya? Nah, satu, mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, menggunakan fasilitas pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, mendapatkan penghargaan berupa piagam atau bentuk lain atas prestasi yang didapatnya. Yang keempat, mendapatkan porsi pengembangan sesuai potensi yang dimiliki. Kelima, memperoleh bimbingan yang optimal dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. Yang keenam, mendapatkan perlindungan selama berada di sekolah. Yang ketujuh, mendapatkan laporan dan umpan balik hasil proses pendidikan yang diikutinya. Itu anak-anak untuk hak siswa di sekolah. Tentunya Bapak Ibu Guru, ini Pak Rauf juga punya kewajiban bagaimana anak-anak itu mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik. Terus dapat fasilitas pembelajaran yang juga baik. Kalau saat ini bisa diakses anak-anak kapanpun, dimanapun itu melalui YouTube. Nah, selanjutnya kewajiban apa sih siswa di sekolah? Nah, apa saja? Yang pertama, mengikuti seluruh kegiatan sekolah dengan baik. Jadi anak-anak mengikuti kegiatan sekolah itu dengan baik, yaitu seperti kita belajar. Ya, anak-anak sekarang waktunya belajar ya belajar. Yang kedua, memelihara ketertiban, keindahan kekeluargaan, dan keamanan sekolah. Nah, anak-anak juga ini punya kewajiban ya, memelihara ketertiban, ya tidak membuat gaduh. Memelihara keindahan, ya dengan merawat taman, ya membersihkan halaman. Yang ketiga, hadir di sekolah sebelum bel sekolah dibunyikan. Nah, anak itu sudah hadir di sekolah itu sebelum bel dibunyikan. Besok anak-anak kan ada pertemuan ya, untuk kelas 3B itu nanti kita akan belajar mulai Pak sudah membuat kelompok belajar, yaitu hari Rabu itu kelompok pertama, hari Kamis itu kelompok kedua. Jadwal sudah Pak Rauf kirim ya lewat grup. Nanti untuk kelasnya ada di kelas 6, nanti di lantai 2. Selanjutnya, memberikan keterangan izin berhalangan sakit pada saat tidak masuk. Nah, ini apabila anak-anak sakit, kasih kabar Pak Rauf, Bapak Ibu Guru, saya izin sedang sakit. Kan sekarang sudah ada WA dulu nggak apa-apa, nanti suratnya menyusul. Mengikuti upacara bendera, biasanya ini kalau di sekolah dilaksanakan hari Senin ya anak-anak ya. Kita kumpul di halaman. Menjaga dan merawat fasilitas yang ada di sekolah. Apa fasilitas di sekolah itu?
Ada ruang perpustakaan, ruang kelas, ada kamar mandi, ada kantin, dan lain sebagainya. Itu kita harus menjaga biar tidak rusak. Tidak diperbolehkan meninggalkan kelas tanpa izin guru. Ya tentunya kalau kita belajar itu ya harus izin dulu sama bapak ibu guru. Pak, izin saya mau ke belakang, kayak gitu. Nomor 8, mengikuti ulangan atau tes yang diadakan sekolah. Jadi nanti biasanya ada ulangan blok kayak gitu ya. Tugas evaluasi, nah itu dikerjakan dengan baik oleh anak-anak, diikuti. 9, menggunakan pakaian seragam sekolah sesuai ketentuan. Nah, setiap hari Senin tuh pakaiannya apa, Selasa itu apa, kayak gitu. Sampai hari Jumat. Disesuaikan dengan aturan sekolah. 10, menjaga penampilan diri dengan rambut rapi, berpakaian sopan. Nah, kalau berangkat sekolah ya rambutnya disisir, kasih wangi-wangian, pakaiannya biar wangi, rambutnya disisir rapi, pakai sepatu dan lain sebagainya. Oke, lanjut anak-anak. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat ya anak-anakku ya, jaga kesehatan. Insya Allah nanti kita akan ketemu di hari Rabu untuk kelas A dan hari Kamis untuk kelompok B, kelas B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.